Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Malam ini kita selesaikan surat An-Nas supaya besok malam tinggal kita menjawab pertanyaan yang belum terjawab, terutama menghadapi corona. 3 surat untuk menghadapi corona itu bagaimana? Malam Jumatnya kita khataman atau syukuran nanti malam Jumatnya. Baik, sekarang kita selesaikan surat An-Nas, tafsirnya, terjemahan sama tafsirnya. Silakan Fanas dibaca per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kul dawuh sira Muhammad. Nah, seperti kemarin kata-kata kul itu kalau diartikan dengan katakanlah itu terlalu sempit. Kalau di Jawa kan dawuh sira Muhammad. Suruh didawuhi bagaimana? Disuruh bagaimana? Yaitu katakanlah. Lebih dari katakanlah dawuh. Dawuh sira Muhammad, dawuhe bagaimana? A'udzu bi rabbin nas. A'udzu aku berlindung bi rabbin nas kelawan Robnya manusia. Nanti Robnya akan kita tafsirkan dari berbagai tafsir yang sudah kita baca. Ayat yang kedua, ya sudah. Malikin nas, raja manusia. Bukan Malikin nas. Malikin nas, raja manusia. Nah, di situ diartikan dengan raja ya. Ada nggak perbedaannya dengan Maliki yang Al-Fatihah? Beda. Maliki itu yang merajai, kalau Maliki itu yang memiliki. Kalau ini siapa? Hasbi Asidiki yang memiliki juga ya. Hampir sama, itu yang punya otoritas ahli tafsir itu. Ayat yang kedua gimana ya sudah? Malikin nas, raja manusia. Rajanya manusia, raja itu mestinya yang memiliki. Ayat yang ketiga, Panhas? Ilahin nas. Artinya sembahan manusia. Ilah itu sesembahan. Ilah, tetapi ilah tidak bisa diilah nanti menjadi Allah. Kemarin ada yang besok malam akan kita bahas tentang kata-kata Allah, bisa enggak ilah itu menjadi Allah. Ada yang mengatakan bisa, berasal dari kata ilah ditambahi alif lam kan, jadi al-ilah disingkat menjadi Allah. Nah, itu selain yang mengatakan bahwa Allah itu berasal dari bahasa Arab isim jamid ya kemarin. Silahkan ayat yang keempat biasa. Artinya dari kejahatan bisikan setan yang mengendap. Dari ketidakbaikan bisikan setan yang mengendap. Was-was itu bisikan. Was-was itu berbeda dengan was-wasnya bahasa Indonesia. Meskipun was-was bahasa Indonesia itu juga mengambil dari bahasa Arab. Tapi kalau was-was Indonesia kan artinya kan ragu-ragu. Ini tidak hanya ragu-ragu. Bisikan dari Khonas itu kalau dalam ensiklopedia sesuatu yang membisikkan secara tersembunyi itu khonas. Nah, nanti ada sebuah kisah, ada sebuah cerita nanti akan melengkapi tafsir kita. Terus ayat kelima. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi zang. Nah, alladzi itu kan perkara iku silailladzi. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kan gitu dulu. Ya kan? Iya. Alladzi zang, terus membisikkan kejahatan ke dalam dada alladzi yuwaswisu fi yang membisikkan sudurinas ke dalam dada manusia. Sudur itu dada. Sudur itu nanti akan sepadan dengan kata qalb, akan sepadan dengan kata fuad. Meskipun masing-masing juga punya rincian sendiri. Ada fuad, ada qalb, ada sudur atau sadr. Nah, itu kan ada segitiga, dulu kan pernah diterangin. Ya? Iya. Nah, nanti akan kita terangin lebih lanjut. Yang terakhir, ayat yang ke-6 ya. Silakan ya, sudah. minal jinnati wan nas.
nas, dari jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu terdiri dari minal jin nati wanas. Bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Begini, Fanha sama Yasda, surat Qul a'udzu birabbin nas ini merupakan surat terakhir dari Al-Qur'an ya, dalam susunannya dari Al-Qur'an. Asbabun nuzulnya, sebab jatuhnya ayat ini sedikit sekali khilafiyahnya atau perbedaannya. Semuanya sepakat karena Rasul dalam tanda kutip kena sihir meskipun itu masih debatable yang dilakukan oleh Ubaid bin Asom, Labid bin Asom ya. Lantas ada perbedaan malaikat atau Ammar bin Yasar yang mengambil yang saat itu ya. Ada 11 tali atau buhul yang diletakkan di dalam sumur Rasulullah. Sekarang akan coba kita takwilkan, akan kita sarikan ayat per ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ kita suruh berlindung dengan Robnya manusia. Rob itu yang mendidik, Panas, yang memelihara, yang mendidik, yang memelihara, itu Rob. Makanya kalau ada murabbi, itu guru kita. Murabbi itu guru kita. Rob itu juga sama dengan yang mendidik kita atau yang mengajari kita, sama dengan juga dengan guru kita juga. Kita suruh berlindung dengan Robnya manusia. Yang kedua, Malikin Nas, kita juga disuruh berlindung atas yang memiliki manusia. Yang memiliki kita ini adalah Allah. Kita nggak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan bagi kita kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita lemah, kita dhaif. Kita suruh berlindung kepada Allah yang sifatnya adalah Malikin Nas. Yang ketiga, kita disuruh berlindung dengan Ilahin Nas, Ilahin Nas, ilah sesembahan manusia. Ini kalau dalam bahasa nanti kalau sudah dewasa, yang kita banyak yang bertoriko, ada yang ngaji makrifat. Ini termasuk ada yang ngaji tauhid. Ini ayat 1 ini disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ya. Yang kedua adalah tauhid mulkiyah, ayat yang kedua ini. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Tetapi ada penafsiran yang berbeda dari rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Siapa itu? Ada dalam tafsirnya Al-Ma'thur Asyuyuti dalam sebuah kitab yang membahas tentang tertib atau urutan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Judulnya kitab adalah Asrarut Tartibul Quran. Jadi Imam Suyuti mengurutkan ayat Al-Quran berdasarkan takwil beliau. Beliau mentakwilkan, sebenarnya bedanya sangat tipis sekali antara takwil sama tafsir itu. Beliau mengatakan bahwa Qul a'udzu birabbin nas. Ketika berbicara tentang Rabbin nas itu masa kanak-kanak. Karena masa kanak-kanak itu dididik, Mas ya, dididik, dipelihara oleh orang tua. Itu seakan-akan nama kata Suyuti itu. Itu pada masa kanak-kanak. Kemudian Malikin Nas itu masa dewasa. Karena orang dewasa dari remaja seperti Lutfi yang sudah SMA ini sudah mahasiswa, itu sudah punya tekad, harus punya semangat yang bulat. Kalau masih balita, masih 10-12 tahun ke bawah belum balik, itu masih tauhid yang pertama, Rabbin Nas, berlindung dari Rabbin Nas masa kanak-kanak. Sedangkan Malikin Nas itu masa dewasa, punya tekad yang kuat, yang membara, kesempatan yang sangat luar biasa untuk berinvestasi ilmu, berinvestasi perjuangan, agar kita bisa berjuang dalam menghadapi kehidupan ini dengan fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini anak-anak muda yang sudah menjelang remaja, ya sudah sama Panas nanti sebentar lagi remaja, itu sudah masuk ke masa Malikin Nas ini. Yang ketiga adalah Ilahin Nas. Ini masa tua, seperti Bapak sekarang sudah Ilahin Nas, sudah uluhiyah. Apalagi sebentar lagi Bapak meninggalkan kalian. Ya dah, seperti Eyang dulu meninggalkan Bapak, nggak selamanya. Makanya
seusia bapak ini sudah harus memikirkan tauhid uluhiyah, bagaimana bisa kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Karena itu tujuan hidup dari semua manusia. Tujuan hakiki hidup itu hanya husnul khotimah. Jadi ada 3 hal yang kita disuruh berlindung. Pertama, berlindung kepada Rabbin Nas. Yang kedua, kepada Malikin Nas. Yang ketiga, berlindung kepada Ilahin. Berlindung dari apa? Ayat yang keempat apa, Has? Dari kejahatan bisikan setan Min yang syarril waswasil khannas. dari bisikan pembisik yang tersembunyi. Nah, jadi waswas itu bisikan, khawatirul fasak dari situ. Bisikan siapa? Bisikannya Khonas. Khonas ini kalau dalam ensiklopedia seorang pembisik yang tersembunyi, yang samar. Tapi juga ada dalam ensiklopedia bahwa Khonas ini adalah anaknya setan, anaknya iblis. Makanya ada kisah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, tetapi kisah ini tidak disahihkan oleh Qurtubi. Nah, makanya dijadikan kisah saja ya, untuk pembelajaran saja. Bagaimana ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, ketika itu apa ayatnya, wala taqrabaha bisajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya dah, akhirnya Nabi Adam sama Hawa mendekati buah khuldi karena nyinyiran hasutnya dari iblis sebagai dosa pertama kali di langit semalam. Nah, maka diturunkan ke bumi. Pada saat turun ke bumi, iblis tidak putus asa, akan terus menggoda Adam dan Hawa dan anak keturunannya sampai akhir hayat. Makanya saat itu dikisahkan pada saat turun ke bumi, ibunya, nyonya iblis kira-kira, ibunya Khonas itu menitipkan anaknya kepada Hawa. Saat itu Nabi Adam baru bepergian. Hawa, tolong saya titip anak saya ini karena saya ada keperluan. Begitu Nabi Adam balik ke rumahnya, ini anak siapa? Oh, ini anaknya setan, anaknya iblis ini yang dititipkan pada saya karena saya keibuan, maka ya saya pelihara di rumah. Wah, hati-hati, kita sudah talak 3 sama setan itu. Kita sudah taubatan nasuha, jangan-jangan ini adalah tipu muslihat setan. Bagaimana kalau sekarang Khonas ini, anak iblis ini kita cincang-cincang saja, dagingnya dipotong-potong saja. Kalau perlu kita masak. Sekarang dipotong-potong dulu saja, akhirnya dipotong-potong, dicincang-cincang, dicantelin, digantung di depan rumah. Pada saat sore hari iblis datang, mana anak saya? Oh, anaknya sudah saya potong, anak kamu sudah saya potong-potong. Akhirnya iblis bilang, Khonas. Begitu iblis manggil Khonas, akhirnya daging yang terpotong-potong itu ngumpul kembali menjadi Khonas lagi. Atau hidup lagi bahasanya kira-kira begitu. Hidup lagi. Akhirnya bingung Nabi Adam, gimana ini? Ini sulit sekali nih untuk bisa melawan tipu muslihat iblis. Akhirnya, oke deh kalau begitu nanti sore, kalau bisa kita potong-potong lagi, kita bakar saja ini iblis itu. Begitu dibakar menjadi abu, iblis datang, mana anak saya? Wah, sudah dibakar, sudah tidak ada bekasnya. Panggil lagi sama iblis, Khonas. Kembali lagi menjadi Khonas, hidup lagi, ibaratnya kan begitu. Dalam kebingungannya makanya Nabi Adam perintah kepada Hawa, sudah sekarang dicincang-cincang saja. Si Khonas ini kita cincang-cincang, kita potong-potong dagingnya, kita masak. Begitu dimasak, dimakan oleh Adam sama Hawa. Begitu sore harinya iblis mendatangi Hawa lagi, mana anak saya Khonas? Wah, anak kamu sudah saya potong-potong sekarang. Sudah saya masak, yang separuh itu dimakan oleh Adam, yang separuh saya yang makan, kata Hawa. Apa jawaban iblis? Khonas, itu yang ibu harapkan. Misi ibu sekarang tercapai, kata ibunya Khonas. Misi saya sudah tercapai sekarang. Kamu ada di dalam tubuhnya Adam, ada di dalam tubuhnya Hawa. Jalankan misimu dengan sempurna nanti. Ah, disitulah akhirnya Khonas itu bersembunyi ke dalam diri manusia. Makanya kisah itu memberikan pelajaran buat kita
bahwa khonas yang sejati itu ada di dalam diri ini, dalam diri kamu. Makanya nanti ada tafsiran yang lain, selain ada khonas, kita juga diberikan korin. Korin itu adalah jin atau malaikat yang baik, yang mendorong kita kepada kebaikan. Jadi tidak usah takut kalau ada korin. Jadi ada korin, ada khonas. Nah, makanya kita disuruh berlindung dari hal yang demikian. Yuwas wisufi sudurinas, ke dalam dada manusia. Sudurinas. Terusnya sudurinas. Minal jinnati wan nas. Terdiri dari apa bisikan itu? Bisikan itu terdiri dari jin dan manusia. Jin itu yang tersembunyi, yang tidak kasat mata. Manusia itu yang kasat mata. Jadi khonas yang sesungguhnya itu terdiri dari dua, setan yang sesungguhnya terdiri dari dua. Bisa dari jin yang tidak kelihatan atau yang tersembunyi, yang kedua berbentuk manusia. Makanya setan itu hakikinya, hakikatnya setan itu sesuatu yang menjauhkan diri, sesuatu yang menjauhkan kita dari perbuatan baik, itu setan. Makanya yang namanya khonas itu adalah sebuah sifat. Sifatnya maju dan mundur. Masih ingat yang kemarin yang dibahas? Pada saat dia membisikkan kepada manusia, kepada Fanas, kepada Yazda, kepada Lutfi, ayo berbuat jahat, ayo berbuat salah. Kalau Lutfi Fanas mau, maju ini setan. Tapi kalau nggak mau, enggak, saya tetap harus berbuat baik karena ini adalah khawatirul fasa saja. Ini yang akan menjerumuskan saya dalam kesesatan, dalam kedoliman. Maka saat itulah setan mundur. Ini ya. Sampai di sini makanya qul a'udzu birabbinas minal jinnati wan qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Termasuk dalam menghadapi wabah sekarang ini juga seperti itu. Kita selalu dibisikkan untuk sedekah saja kita sulit. Ya bagaimana kita sedekah? Wong untuk makan aja nggak jelas kita. Lockdownnya kita di rumahnya mau berapa hari, tabungan sudah nggak mencukupi, masa untuk sedekah? Itu bisikan setan. Awas, hati-hati ya, sedekah tetap jalankan terus seadanya. Pada saat kita kekurangan sedekah, walau meskipun hanya sedikit, tidak boleh berhenti itu sedekah. Bisikannya itu macam-macam. Ada nanti bisikan itu merasa paling benar, enggak? Paling benar, paling ampuh dan lain sebagainya. Ada bisikan hubud dunia, takut mati. Itu juga bisikan. Wah, jangan. Kamu kalau ke masjid nanti mati. Sekarang kita sudah luar biasa. Masjid ditutup, majelis taklim sudah nggak ada. Tetapi kita nggak boleh frustasi. Meskipun dalam kondisi yang sederhana seperti ini, kita harus tetap ngaji, harus tetap jadi santri sakla wase, ngaji sakla wase. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya surat Kulhu, Falak dan Binas ini 3 surat yang sangat luar biasa. Maka besok malam kita khusus membahas masalah 3 surat ini dalam menghadapi wabah corona. Mudah-mudahan nanti akan Bapak siapkan apa sikap Bapak. Mudah-mudahan Fanas juga punya sikap, Yazda punya sikap, Lutfi juga punya sikap. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya takut dan panik. Sudah cukup. Ini saatnya kita berserah diri kepada Allah. Sudah pelajarannya sudah sangat luar biasa. Bagaimana kita disuruh berserah diri kepada Allah yang menguasai waktu falak, waktu sore. Sekarang suruh berserah diri kepada Robnya manusia, Maliknya manusia, dan Ilahnya manusia. Makanya nanti ini dipahami. Ketika berbicara tentang setan yang membisikin kita yang terdiri dari 2 macam itu, ya manusia sama jin. Jin itu nggak kelihatan. Makanya disebut dengan junun. Yang tersembunyi. Ada lagi janin. Apa janin? Di dalam bayi. Bisa ngelihat nggak bayi? Nggak bisa. Makanya jin juga nggak bisa dilihat. Kalau orang bisa ngelihat jin, ya sebenarnya bukan jin itu.
Masa orang bisa melihat jin? Tetapi itu debatable, silahkan. Bagi saya ya jin yang tertutup. Yang terbuka adalah manusia. Jadi setan bisa berbentuk manusia. Kalau Pak Nas diajak temannya untuk berbuat tidak baik, nah, itu manusia, itu setan gitu. Nah, jadi kalau ada fulan ngajak Yazda tidak mau ngaji lagi, nah, manusia itu namanya setan. Nah, kalau perlu panggil, loh kamu setan, kamu mengajak saya tidak untuk sholat, kamu setan kamu karena kamu menjauhkan diri saya dari ngaji. Nah, setan-setan yang seperti itu nyata. Kita disuruh berlindung dari hal yang sedemikian. Makanya ketika berbicara tentang yuwasfi sudurinas itu sebenarnya ada di dalam rasa ini. Tetapi di atas rasa masih ada fikir. Afala tatafakkarun, ini punya pengetahuan. Tapi dalam afala tatafakkarun ada khawatirul fasad sama khawatirul khair. Karena fikir itu juga masih ada yang memimpin adalah akal. Makanya dalam Al-Quran disebutkan afala tatafakkarun, afala yaqilun. Agama itu bagi orang yang berpikir dan bagi orang yang berakal. Kalau sudah berakal, kalau sudah menggunakan akal, ini namanya ilham. Tetapi kalau masih menggunakan rasa, jangan pernah terjebak dengan rasa. Karena di atas rasa itu masih ada Fikir. rasa. Baru nanti ada fikir, baru ada akal. Makanya apapun aktivitas kita itu dipimpin oleh indera. Inderanya apa? Inderanya diwakili oleh telinga, mata, hidung, mulut. Nah ini dosa itu dimulai dari sini, kerusakan dari mulai indera ini. Indera yang mimpin apa? Hati, fisudur itu tadi. Yang kita disuruh berlindung yuwas fisufi sudurinas. Baru di atas sudur itu ada namanya fikir. Kita bisa berpikir. Oh ini nggak baik, oh ini tidak baik, oh ini jelek, oh ini maksiat, oh ini baik, ini amal soleh, ini mesti membahagiakan saya. Demi Allah, jadi orang soleh itu enak, jadi orang tidak soleh itu nggak enak. Itu saja kuncinya. Demi Allah, berbuat baik itu nikmat, berbuat maksiat itu nggak nikmat. Sementara kuncinya itu saja. Nah, makanya nanti ada tafakur kan? Itu tafakuron saatan afdalu min alfi sholatin roh ngaten. Tafakur sesaat lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Di atas itu baru akal. Akal itu sudah ulil albab. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita nanti akan berjalan terus dalam istiqomah kita untuk mencapai ulil albab. Sekali lagi, pahami Fanha sama Yazda Lutfi surat Kulhu, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Qul a'udzu birabbin nas. Pahami satu persatu ayatnya, diperhatikan, ditadaburi benar, ditafakuri. Kalau perlu harus bil ghaib dengan tafsir, membacanya yang tartil, terjemahannya juga hafal. Kalau perlu ditambah lagi dengan tafsir 3-5 tafsir dari berbagai hal, itu sudah sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan besok malam kita akan membahas masalah corona ini dihubungkan dengan surat Kulhu, Falak sama Dinas. Kita nanti akan ada amalannya dari salafus soleh yang bisa diamalkan oleh Lutfi, Fanda sama Yazda, supaya kita yakin bahwa apapun yang terjadi yang menimpa diri kita, apapun yang kita lihat di depan kita, apapun fenomenanya bainas samawati wal ard, itu adalah sudah menjadi takdir Tuhan yang paling yang paling baik buat kita. Makanya kita suruh berlindung kepada Allah. Makanya begitu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas ini turun langsung disusul dengan surat Qul, berlindung kepada Allah yang ahad, Allah yang somad, yang lam yalid walam yulad, yang lam yakul lahu kufuwan ahad. Besok akan kita bahas secara tuntas, mudah-mudahan akan menjadi sikap kita bersama. Hanya mohon ampun kepada Allah. Siapa tahu kejadian yang sekarang ini adalah hasil kemaksiatan kita. Siapa tahu hasil kesalahan kita.
siapa tahu hasil kelemahan kita, siapa tahu hasil ugal-ugalan kita, siapa tahu hasil karena kita jarang ingat kepada Allah, jarang berlindung kepada Allah. Cukup itu saja untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi besok malam. Kita bahas masalah sikap kita menghadapi corona dengan 3 surat yang sudah kita bahas ini. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.